Halo, perkenalkan nama aku Putu Dante dari Pramana Fatsa, absen 17 dari kelas 11 B2. Halo, perkenalkan nama saya Gede Mahagung Adinata Mahendria dari kelas B2 nomor absen 5. Perkenalkan nama saya Putu Aditya Pramana sebagai pembuat pertanyaan. Saya Imade Arcake Saudara sebagai pembuat pertanyaan. Halo, perkenalkan nama saya Gede Satria dan Jaya Putra Wedanta, nomor absen 7. Saya di kelompok sebagai pembuat pertanyaan. Perkenalkan, di sini saya Kadek Devina Chandra Susanta sebagai editor. Perkenalkan nama saya Kadek Sudarma sebagai editor. Halo, aku Niko Magnela Cantika Putri, absen 34 sebagai pewawancara dan pencari narasumber. Dan aku, Niputu Amandarta Wiguna, absen 38 sebagai pencari narasumber. Halo semua, perkenalkan saya Luputu Rasmi Astini, nomor absen 28. Saya di sini sebagai pembuat pertanyaan. Perkenalkan nama saya Iputra Ananda Kusuma, nomor absen 20. Perkenalkan nama saya Iputu Nova Dinata, nomor absen 19. Kami di sini sebagai pewawancara. Halo semua, di sini saya akan mewawancarai seorang guru sisma yaitu Ibu Ratna. Kalau boleh tahu, Ibu di sini ngajar apa enggak? Kali ini saya akan memberi dua pertanyaan tentang Pancasila sebagai ideologi. Soal yang pertama, bagaimana perwujudan Pancasila sebagai ideologi yang sehari-hari kamu lihat? Sehari-hari sebagai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dari kegiatan untuk pengaplikasian di masyarakat itu, kalau kita lihat dari pengembangan setiap silanya itu kan ideologi Pancasila pertama. Jadi agama lain, terus Islam pertama juga tidak memaksakan kebenaran pada orang lain. Terus di surat kedua itu contoh penerapannya adalah saling menghormat, dan kita sebagai manusia kan saling sesuatu itu Islamnya tidak saling hidup dalam pertemanan. Islam pertama itu kita selalu memperhatikan orang lain. Apa itu ideologi terbuka dan tertutup menurut Ibu? Kalau menurut Ibu, ideologi terbuka itu pandangan suatu bangsa. Jadi pandangan suatu bangsa yang mengandung nilai-nilai dasar atau ideologi terbuka. Nah, kalau ideologi tertutup itu dia pandangan suatu bangsa yang sifatnya kaku, lebih mutlak, lebih dogmatis. Kalau lebih dogmatis itu dia istilahnya mempercayai sesuatu tanpa ada data yang valid. Halo semuanya, jadi sekarang aku akan mewawancarai salah satu siswa di SMA Negeri 7 Denpasar. Ayo ikuti aku. Halo. Halo. Boleh tahu siapa namanya? Ya, Almadi di Jenderal Debumi Kak. Dari kelas apa? X6 Kak. Nah, aku boleh tanya-tanya nggak soal Pancasila? Apa pengertian ideologi menurut kamu? Menurut saya sih ideologi itu mungkin seperti gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau mungkin pandangan-pandangan yang ada di dasarnya itu sendiri. Ideologi seperti Pancasila itu mungkin sebagai dasar dari sebuah negara untuk pandangan hidup masyarakatnya. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut kamu? Kalau menurut saya, seperti yang bisa kita lihat, kalau di Indonesia itu kan kita diperbolehkan untuk menganut berbagai keyakinan, jadi tidak harus didasarkan oleh negara yang menentukan. Itu membuat Indonesia kita dapat ambil kesimpulan bahwa Indonesia itu negara yang inklusif, negara yang bebas. Jadi bisa kita sebutkan bahwa Indonesia itu memiliki atau Pancasila itu kita dapat sampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang terbuka. Oke, terima kasih. Lalu lanjut pertanyaan ketiga, menurut kamu bagaimana perwujudan Pancasila sebagai ideologi yang sehari-hari kamu sering lihat?
mungkin bisa saya ambil contoh dari berbagai sila-sila yang ada, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin setiap hari siswa-siswa sudah menjalankan rutinitas untuk sembahyang di pagi hari. Juga adanya toleransi antar agama itu membuat semakin transparan Pancasila ini di sisma. Yang saya maksud itu seperti kayak di sisma sudah menganut lah Pancasila itu sendiri, yang bisa kita simpulkan bahwa Pancasila di kehidupan sehari-hari itu sudah bisa kita lihat di sisma. Apa itu ideologi terbuka dan tertutup menurut kamu? Menurut saya ideologi terbuka itu seperti Pancasila, ideologi yang mengizinkan masyarakatnya itu untuk menganut kepercayaan dan keyakinannya sendiri dan tidak berdasarkan sebuah dasar yang diberikan oleh negara. Seperti Indonesia diperbolehkan untuk memilih agama sesuai yang kamu yakini, dan juga tidak membatasi masyarakat untuk mengikuti bidang politik, aspek politik. Lalu dari ideologi tertutup itu sendiri menurut saya mungkin ideologi yang tidak membebaskan masyarakatnya seperti Pancasila, tidak membebaskan masyarakat yang saya maksud itu seperti mungkin sebagai sesuatu yang dianutnya itu harus berdasarkan yang sudah ada di dasarnya, atau mungkin tidak bisa mengikuti lebih lanjut dalam aspek politik. Oke, terima kasih banyak ya. Wah, jawabannya memuaskan banget nih. Ayo kita langsung lanjut ke narasumber berikutnya. Sekarang kita akan lanjut wawancara narasumber kita yang ketiga. Lihat deh, di sana ada cewek cantik nih lagi sendiri. Ayo kita datengin. Halo, permisi. Halo. Namanya siapa? Namaku Dayusi. Dari kelas apa? Aku dari kelas 10. Boleh nggak minta waktunya buat wawancara? Boleh. Oke. Kamu tahu nggak ideologi Pancasila? Tahu. Nah, tahu kan pengertian ideologi itu apa? Apa pengertian ideologi? Menurutku ideologi itu kayak suatu keyakinan yang dimiliki setiap negara, dan juga peraturan-peraturan dasar yang dimiliki oleh setiap negara. Tanpa ideologi itu negara itu mungkin bakal pecah belah gitu lah. Oke, pertanyaan terakhir nih, bagaimana perwujudan Pancasila sebagai ideologi yang sehari-hari kamu sering lihat? Kalau aku yang sering lihat itu kan sebelum kita mulai pelajaran, kita kan harus berdoa terlebih dahulu. Nah, itu menerapkan perwujudan sila pertama. Nah, kalau sila kedua itu kan ada teman-temanku yang kurang ngerti mungkin dan kurang ngerti tentang materi pelajaran yang sebelumnya kita dapat gitu. Nah, dia minta tolong ke aku buat ngajarin, buat ngejelasin materi yang dia belum ngerti. Jadinya aku mau bantu dia buat ngejelasin. Nah, itu salah satu penerapan sila kedua. Nah, kalau yang sila ketiga itu kan ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini kalau aku lihat itu kayak kita tuh harus setiap hari Selasa kan selalu pakai enda. Nah, enda itu kan buatan dalam negeri kan. Nah, jadi kita tuh harus mencintai produk dalam negeri. Kalau sila keempat itu aku sama semua teman kelasku itu sering berdiskusi mengenai apa sih pelajaran tugas yang diberikan kepada guru ke kita itu. Jadi apa sih tugasnya untuk besok ini gimana, mau disetor apa enggak gitu sih. Wih, lengkap banget nih jawabannya. Kasih terima kasih dulu dong buat adiknya. Terima kasih ya Pak Ose. Halo semuanya, jadi sekarang kita mau wawancarain salah satu staf di perpustakaan. Yuk langsung aja. Halo Pak, Om Swastiastu. Sebelumnya atas nama Pak Gugus ya? Iya. Oke. Jadi kita mau wawancara PKN nih Pak. Kira-kira Pak mau bantu nggak tentang ideologi terbuka? Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana perwujudan Pancasila sebagai ideologi yang sehari-hari kamu lihat? Di kehidupan sehari-hari atau sebagai contoh di kehidupan kita di sekolah, lingkungan sekitar itu misalkan perwujudan sila pertama itu ada pura di sekolah, dan di beberapa tempat juga kalian jalan dan kalian akan melihat tempat-tempat ibadah di sana, ada masjid, wihara dan sebagainya. Itu perwujudan sila pertama. Perwujudan sila kedua yaitu konsep yang adil dan beradab. Itu kan biasa misalkan ada kecelakaan tuh
pasti akan ada yang nolong kan, seperti Grab, Gojek dan masyarakat semua. Dan saat ada kecelakaan itu pasti semua langsung menolong. Itulah perwujudan sila kedua. Untuk perwujudan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu misalkan kita ambil contoh kalian lagi di kelas bersih-bersih, gotong royong, itu pekerjaan akan semakin mudah jadinya. Dan sila keempat permusyawaratan dan perwakilan, yang di sana ada musyawarah. Misalkan lagi pemilihan presiden, nah, kita ngambil dengan sistem voting, musyawarah itu perwujudannya. Dan di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu perwujudannya, misalkan ada murid yang pinter nih datang terlambat karena dia pinter, jadi guru biarin dia ya. Kan nggak gitu. Di sekolah kan pasti kita akan seadil-adilnya. Nah, itu perwujudannya sih di kehidupan sehari-hari. Pak, itu ideologi terbuka dan tertutup menurut Bapak? Ideologi terbuka menurut saya itu ideologi yang demokratis, fleksibel, dan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan yang tertutup itu biasanya lebih keras dan pakem. Pakem itu artinya harus dijalani ideologi tersebut. Tidak meninggalkan pakemnya tersebut berarti? Iya, itu biasanya dijalankan oleh negara yang menganut sistem kerajaan. Nah, jadi itu dia pertanyaan dan jawaban dari Pak Gunggus. Jadi kita bakal langsung aja ke narasumber selanjutnya. Halo semua, di sini saya akan mewawancarai kakak kelas kita yang ada duduk di sana. Yuk, kita wawancarai dia. Halo Pak. Kenalan Kak, apa namanya? Dio. Dio Nova. Ini saya akan mewawancarai kakak tentang tentunya ideologi Pancasila terbuka. Apa itu ideologi terbuka dan ideologi tertutup menurut kakak? Menurut saya kalau ideologi terbuka itu sebuah keyakinan yang bisa mengikuti zaman dan kayak nggak ditutup sama suatu negaranya, atau dia tuh bebas. Setelah ideologi tertutup mungkin kayak ideologi yang kayak dikhususin oleh suatu negara gitu, mereka kayak harus mempunyai keyakinan terhadap hal itu gitu. Ya, jawaban kakak benar. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana perwujudan Pancasila sebagai ideologi yang sehari-hari yang kakak lihat? Kalau menurut saya Pancasila di kehidupan sehari-hari itu, Pancasila kan ada 5 silanya kan banyak. Kalau misalnya dari contohnya sila yang pertama, kita kan udah melihat ada banyak yang nerapin sembahyang di pura-pura, kita sholat di Hindu. Kalau misalnya di sila-sila yang lain semuanya udah diterapin dengan baik ya. Oke Kak, terima kasih ya atas waktunya wawancara. Saya terima kasih ya Kak tentang jawaban dari kakak. Ya, makasih Kak ya. Cewek cowok gitu nah. Videonya tuh dari Gudo kayak jadi kalau Nanti? saya akan mewawancara siswa SMA Negeri 7 Denpasar. Ayo ikuti saya. Ikuti saya. Inklusif, komprehensif lah kata. Mereka seperti mereka, maaf. hari ini kita bakal take narsum ketiga. Ini ada adik kelas namanya Isri. Halo. Stay tune. Cut. Oke. Kan banyak 3. Cut dong, saya kasih slide. Halo semua, sini akan saya mewawancarai kakak kelas yang ada sebelah sana. Yuk kita wawancarai kakak kelasnya kita. Halo Kak,
Halo. Kakak dulu. Halo, perkenalkan nama saya. Ulang, gila. Maksudnya aku sama Nova nih itu berdua. Apa sih? Wawancara. Pembuat. Ya, wawancara coba ya. Ya.